Apa? Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis? Menarik. Ayo kita bahas. Pada 22 Januari 2025, Thailand telah resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal yang berani mengambil langkah ini. Undang-undang ini disahkan setelah perjalanan panjang selama 2 dekade oleh para aktivis LGBTQ di Thailand. Pada Juni 2024, Parlemen Thailand menyetujui rancangan undang-undang kesetaraan pernikahan yang mengamandemenkan kode sipil dan komersial dengan mengganti istilah pria dan wanita, suami dan istri menjadi individu dan pasangan. RUU ini kemudian diratifikasi oleh Raja Maha Vajiralongkorn pada September 2024 dan mulai efektif pada 22 Januari 2025. Pada hari pertama setelah pengesahan undang-undang ini, lebih dari 1.800 pasangan sesama jenis mendaftarkan pernikahan mereka di seluruh Thailand, dengan 654 pasangan menikah di Bangkok. Perdana Menteri Paetongtarn Sriwastrana menyambut baik momen ini, menegaskan bahwa komitmen pemerintahan terhadap kesetaraan dan inklusi. Meskipun undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan, masih ada tantangan yang dihadapi oleh pasangan sesama jenis di Thailand. Misalnya, isu adopsi dan pengakuan keluarga secara hukum masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan penuh bagi kaum LGBTQ. Dengan pengesahan ini, Thailand bergabung dengan Taiwan dan Nepal sebagai negara-negara di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, menandai kemajuan signifikan dalam hak-hak LGBT di kawasan tersebut. Pemerintahan Thailand menyatakan bahwa pengesahan ini adalah bagian dari komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan. Perdana Menteri Thailand menyebutkan bahwa langkah ini sebagai langkah upaya untuk mencerminkan nilai-nilai modern di mana setiap warga berhak mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama. Selain itu, pemerintah juga melihat keputusan ini dengan cara memperkuat citra Thailand di mata dunia. Thailand sudah lama dikenal sebagai negara yang ramah LGBT, dan pengesahan ini semakin memperkuat posisi itu. Secara sosial dan politik, langkah ini juga sejalan dengan visi negara untuk menjadi pelopor kesetaraan di kawasan Asia Tenggara. Dari kejadian ini, ternyata Thailand mendapatkan respon yang cukup baik dari berbagai macam pihak, tetapi banyak juga yang mengkritisi kebijakan ini dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut para kaum LGBT, pengesahan ini adalah hasil perjuangan yang sangat panjang. Ketika keputusan ini diputuskan di distrik Silom di Bangkok, yang dikenal sebagai pusat komunitas LGBTQ, menjadi lautan perayaan. Orang-orang turun ke jalan dengan penuh sukacita, membawa bendera pelangi sebagai simbol cinta dan keberagaman. Bagi banyak pasangan sesama jenis, ini adalah momen yang telah dinantikan. Tidak hanya soal legalitas, tetapi juga pengakuan bahwa cinta mereka setara dan bisa dihargai oleh masyarakat. Salah satu aktivis LGBT berkata, ini adalah kemenangan besar, tidak hanya untuk komunitas kami, tapi untuk seluruh masyarakat Thailand yang percaya akan kesetaraan. Bagi generasi muda, pengesahan ini adalah simbol perubahan positif yang menunjukkan bahwa Thailand bergerak ke arah yang lebih inklusif. Seorang mahasiswa mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa negara Thailand siap untuk maju dan merangkul keberagaman. Mereka bangga menjadi bagian dari generasi yang mendukung kesetaraan. Beberapa tokoh masyarakat, selebriti, dan politisi seperti Paetongtarn Shinawatra, seorang Perdana Menteri Thailand, Cholnan Srikau, seorang anggota parlemen, Baipham Phimchanok, aktris terkenal Thailand, Bray Vachirawit yang seorang aktor, secara terbuka memuji langkah ini. Mereka menyebutnya sebagai langkah maju yang penting dalam menegakkan kesetaraan. Dan bahkan dari pengesahan ini menuai pujian dari komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, banyak negara dan para aktivis global yang memuji Thailand sebagai pelopor kesetaraan di Asia Tenggara.
Akan tetapi, dari banyaknya respon baik dan dukungan terhadap pengesahan undang-undang ini, banyak juga yang mengkritisi dari kebijakan ini. Kelompok agama dan kelompok konservatif menyampaikan bahwa kekhawatiran mereka dengan alasan bahwa pengesahan ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan moralitas. Beberapa kelompok mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap institusi, keluarga, dan bangsa. Akan tetapi, dari banyaknya masyarakat yang tidak secara langsung terlibat dari pergerakan ini, cenderung bersikap netral. Mereka menganggap bahwa dari kebijakan ini tidak berdampak langsung dari kehidupan mereka dan menerima perubahan dari kebijakan ini karena bagi mereka ini adalah dinamika kehidupan sosial di masa modern. Akan tetapi, dari pengesahan ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar dari beberapa aspek, seperti dampak pada ekonomi pariwisata dan dampak pada sosial dan pendidikan. Thailand sudah dikenal sebagai destinasi ramah LGBT. Industri pernikahan juga diprediksi akan mengalami lonjakan dan penyedia jasa pernikahan, hotel, hingga destinasi bulan madu semuanya bersiap untuk menyambut gelombang baru pasangan sesama jenis yang ingin merayakan cinta mereka di Thailand. Seorang pengusaha di bidang pariwisata bahkan menyebut langkah ini sebagai peluang yang emas bagi industri yang lebih inklusif lagi. Keputusan ini juga mempengaruhi dunia pendidikan. Banyak sekolah dan universitas mulai mempertimbangkan untuk mengintegrasikan isu keberagaman gender dan orientasi seksual dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para generasi muda tentang pentingnya kesetaraan dan toleransi. So guys, tadi adalah penjelasan mengenai pengesahan pernikahan sesama jenis di Thailand. Buat teman-teman mungkin yang nggak setuju dengan kebijakan ini, ya ini untungnya bukan terjadi di negara kita gitu loh. Dan kalian cukup percaya apa yang kalian percayai. Tidak perlu ikut-ikutan atau mungkin menjustifikasi ya, karena itu sudah menjadi aturan di negara mereka gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.